Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk para sesepuh, para narasumber yang tentunya sudah memberikan wejangannya terhadap kami, sudah memberikan informasi mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita selalu istiqomah menyampaikan sholawat serta salam kita kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaatnya. Salam takdim kami, salam rindu kami, tentunya saya haturkan, saya sampaikan untuk Sang Kinasih Satrio Piningit yang insya Allah juga menyaksikan, menonton dan mendukung channel Padepokan Lokajaya ini. Ya, kami juga sangat bersyukur atas dukungan para sahabat semuanya, atas segala kebaikan para sahabat semuanya. Mudah-mudahan juga dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pada pertemuan kali ini kami tidak mengekspor tentang perjalanan kami dalam menelusuri mencari Sang Kinasih Satrio Piningit. Tapi dalam wejangan sesepuh mengatakan bahwasannya Sang Kinasih Satrio Piningit ini sangat paham, sangat mengerti dengan apa yang akan terjadi di akhir zaman nanti, apa yang akan kita rasakan, apa yang akan menjadi suatu yang mengerikan di akhir zaman nanti. Itu Sang Kinasih Satrio Piningit itu tahu betul apa yang akan terjadi. Kenapa beliau atau kenapa Sang Kinasih Satrio itu tahu? Tanya kami kepada sang sesepuh. Lalu sesepuh ini menjabarkan bahwasannya segala sesuatu yang dimengertikan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui suatu utusan, yaitu Sang Kinasih Satrio Piningit. Walaupun dalam pekerjaannya sangat berat, walaupun apa yang dijalaninya itu sangat-sangatlah berat, pekerjaan yang tidak dibayar oleh siapapun, itu selalu dijalankan dengan keikhlasan, dengan ketulusan Sang Kinasih Satrio Piningit. Kata sesepuh yang kami suani mengatakan seperti itu. Lalu sang sesepuh ini juga menjabarkan mengenai apa yang dirasakan, apa yang dialaminya oleh Sang Kinasih Satrio Piningit dalam perjalanan-perjalanan yang dilaluinya dari kecil sampai dewasa. Tentunya Sang Kinasih Satrio Piningit ini selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sang Kinasih Satrio Piningit ini mendapat petunjuk itu juga bisa melalui mimpi. Karena apa? Karena para nabi juga ada salah satu yang melalui mimpi, itu mendapat wahyu melalui mimpi juga. Sehingga disitulah harus meyakinkan, harus percaya bahwasanya segala sesuatu itu, kalau yang baik itu informasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan akhir zaman nanti, apa yang ditugaskan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit dalam mengemban tugasnya itu sangatlah berat.
sangatlah berat. Walaupun kita belum sampai bertemu sampai saat ini dengan Sang Kinasih Satrio Piningit, secara mata batin kami belum bisa menembus. Kalau kami tidak bersowan dengan orang-orang yang ahli, orang-orang yang tahu tentang sejarah, orang-orang yang tahu tentang kegoiban, tentunya kami akan sangat sulit untuk menemukan Sang Kinasih Satrio Piningit itu. Lalu sesepuh ini juga menjabarkan betul mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Menurut sesepuh, Sang Kinasih Satrio Piningit itu tidak sembunyi sebenarnya. Beliau ini ada di sekitar kita, ada di keramaian kota, ada di keramaian masyarakat. Tetapi semuanya tidak menyadari bahwasanya yang ditemui itu adalah sang utusan, Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Itu memang sangat sulit untuk mempercayainya. Sangatlah berat untuk mempercayainya bahwasanya yang ditemui itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Belum tentu yang ada di channel Padepokan Lokajaya ini, subscriber atau penonton ini, percaya bila bertemu dengan sosok Sang Kinasih Satrio Piningit yang asli. Karena tidak ada bedanya manusia sang utusan ini dengan manusia biasa ini. Kalau bukan dengan tanda-tanda dan ciri-ciri yang kita dengar daripada Prabu Joyoboyo ini, seharusnya kita harus bisa meneliti sekujur tubuhnya. Bahwasanya yang kita temui itu adalah Sang Kinasih Satrio Piningit. Satrio Piningit, lelaku daripada Sang Kinasih Satrio Piningit ini atau perjalanannya itu sangatlah berat, kawan. Maka dari itu, semua orang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah Sang Kinasih Satrio Piningit itu adalah salah satu, pasti ada yang nyata, pasti itu adalah yang asli. Karena apa? Karena itu memiliki perjalanan-perjalanannya, memiliki suatu kisah dari masa kecil sampai masa sekarang. Sampai sekarang itu selalu ada kisah-kisah yang tidak masuk akal juga. Datang melalui mimpi, datang melalui kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Seumpamanya kita mengucapkan sesuatu, terjadilah sesuatu itu. Itulah Sang Kinasih Satrio Piningit yang asli. Selalu mendapat petunjuk, selalu mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata sesepuh mengatakan seperti itu. Memang untuk mempercayai seseorang, apalagi di zaman era sekarang ini, yang barang siapa mengaku Sang Kinasih Satrio Piningit itu pasti dikatain gila, dikatain edan. Itu sesuai dengan apa yang ditulis oleh Ronggo Warsito mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit ini. Maka dari itu tetaplah para sahabat semuanya, bila kalian ada yang diperjalankan sama persis dengan apa yang sudah dikatakan oleh Prabu Joyoboyo, teruslah berjuang sekuat tenaganya. Jangan menyerah dengan pembulian, jangan menyerah dengan cemoohan. Itu adalah suatu rintangan, suatu tantangan yang ada, suatu cobaan yang harus dilaluinya. Kata sesepuh mengatakan seperti itu. Mudah-mudahan para sahabat semuanya bisa berjuang menyampaikan segala sesuatu kebaikan, mengajak orang-orang supaya bisa berbuat lebih baik. Itulah yang akan terjadi, dan itulah sesungguhnya Sang Kinasih Satrio Piningit. Kata sesepuh menjabarkan seperti itu. Itulah ucapan daripada sesepuh. Mohon kiranya untuk diluruskan bila mana jauh daripada kebenaran. Karena menurut sesepuh atau kesimpulannya adalah bahwasanya Sang Kinasih Satrio Piningit ini perjalanannya
itu berbeda dengan orang biasa, tetapi raganya itu sama dengan orang biasa, sehingga sulit untuk dipercayainya. Itulah ya. Mudah-mudahan bisa menjadi edukasi, informasi untuk seluruh masyarakat yang ada di Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.